Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa, terima kasih telah menonton video ini. Pada hari ini saya akan membagikan tips atau cara mengobati sakit gigi dengan cara atau teknik pijat refleksi zona telapak kaki. Nah teman-teman, kita sering merasa gigi kita sakit atau nyeri atau bengkak. Nah itu semua bisa diatasi atau disembuhkan dengan pijat refleksi. Hanya saja yang penting kita harus tahu titik refleksi gigi atau titik refleksi geraham, ya. Karena sebenarnya yang sakit itu adalah atau yang bermasalah itu adalah geraham kita. Nah, untuk itu cara untuk menyembuhkan sakit gigi tersebut, kita harus menyimak langkah-langkah atau cara memijatnya. Marilah kita teman-teman simak langkah-langkah berikut ini. Jadi baiklah teman-teman, kita perhatikan. Jadi titik refleksi geraham, ya, pada kaki itu adalah tepat di sini, ya, di pangkal kuku bagian dalam. Jadi tepatnya sekitar hampir setengah sentimeter dari kuku bagian dalam di sini. Ini adalah refleksi titik refleksi geraham atas. Jadi yang dekat ke pinggiran kuku itu bagian dalam, ini adalah titik refleksi rahang atas. Nah kemudian di bawahnya sekitar 1/2 cm. Jadi di dalamnya, di bawahnya ini titik refleksi geraham atas. Nah itu titik refleksi geraham bawah. Nah itu teman-teman. Jadi ini yang harus kita pijat. Cara tentu pemijatannya adalah digosok begini, ya, digosok ke samping. Jadi begini terus. Bisa kita menggunakan ibu jari, ya, gosok seperti ini. Biasanya kalau kita sudah menggosok di sini titik refleksi, biasanya sudah tergosok semua geraham atas dan geraham bawah karena tangan kita besar ini, ya. Sedangkan titik refleksinya di sini
ya masing-masing 1/2 cm ya di ujung kuku bagian dalam. Nah, kemudian kalau gigi sebelah kiri itu titik refleksinya ada pada kaki kanan. Jadi titik refleksi gigi sebelah kiri baik geraham atas maupun geraham bawah itu letaknya ada pada ibu jari kaki kanan. Nah, sebaliknya juga begitu. Jadi kalau titik refleksi geraham kanan itu ada pada ibu jari kaki kiri. Jadi memang terbalik, teman-teman. Jadi maksudnya kalau pengobatan ini di atas leher itu ya, di atas leher itu mulai dari hidung, mulut, telinga itu keadaannya terbalik di kaki ya. Kalau yang lain itu tidak, sejajar saja. Jadi saya ulangi supaya tidak gagal paham. Jadi titik refleksi geraham itu ada di sini dekat pangkal kuku ibu jari. Jadi jaraknya di sini hanya sekitar 1 cm lebih dari pinggir kuku ini ya. Itu. Jadi saya ulangi. Jadi kalau gigi sebelah kiri kita yang sakit, baik geraham atas maupun geraham bawah, titik refleksinya itu ada pada ibu jari kaki kanan. Nah, kemudian sebaliknya kalau gigi kita yang sakit itu sebelah kanan, maka titik refleksinya itu berada pada ibu jari kaki kiri, tempatnya sama ya, sama dengan ini, itu di ujung kuku bagian dalam. Nah itu. Nah inilah titik refleksi yang kita pijat, tentu dengan cara tidak usah terlalu keras. Yang penting ini urat-uratnya bisa bisa tergosok sehingga bisa melancarkan peredaran darah kita di geraham. Nah itu ya. Nah, jadi langkah-langkah pemijatannya adalah, jadi kita cuci dulu kaki kita ini dengan air sampai bersih. Kemudian kita keringkan dengan handuk atau dengan tisu. Setelah itu kita olesi dengan ini teman-teman, minyak apa saja. Jadi yang bagus itu pakai minyak kelapa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, digosok seperti ini. Nah, jadi pemijatannya digosok saja seperti ini ya. Kalau memang gigi kita itu sakit, maka terasa di sini pada titik refleksi geraham akan ikut sakit juga ya. Tapi kalau gigi kita tidak sakit, maka di sini tidak akan sakit. Nah begitu. Nah ini memijatnya seperti ini dilakukan selama kira-kira 5-10 menit. Jadi tidak usah keras-keras.
digosok saya seperti ini, ya, seperti ini. Ya. Nah, jadi tolong diingat, disimak bahwa kalau gigi kita yang sakit, maka yang digosok di sini adalah ibu jari kanan, kaki kanan. Nah, sebaliknya begitu juga kalau gigi bagian kanan kita yang sakit atau nyeri atau bengkak, maka yang digosok di situ atau yang dipijak adalah di ibu jari kaki kiri. Jadi terbalik ya teman-teman. Nah, setelah dipijak ini sekitar 5-10 menit, ya, tentu saja kita pindah ke kelenjar getah bening. Jadi kita tahu bahwa kelenjar getah bening itu adalah fungsinya membuang penyakit, ya. Jadi penyakit itu dibuang melalui air seni, melalui tinja, melalui keringat, dan lain-lain. Nah, di sini dipijat, ini letaknya kelenjar getah bening bagian bawah, di sini depan mata kaki dalam, ya. Ada cekungan di sini. Ya, kalau kaki kita sakit atau kita kurang enak badan, ya, biasanya sakit di sini kalau diurus seperti gini. Diurus seperti gini saja, ya. Nah, terus kalau umpamanya merasa capek kita punya jari ini mengurut, bisa diganti dengan pakai begini, ya, begini, ya, ujung, ya. Nah, setelah dipijat di sini selama kurang lebih 5 menit, kita melangkah ke sini, kelenjar bening bagian tengah. Nah, ini kelenjar getah bening bagian tengah tubuh. Ini yang dipijat selama 5 menit, ya, 5 menit, ya. Nah, pijat selama menit. Tapi waktu pemijatannya itu teman-teman, ya, diusahakan jangan kita pijat kalau perut kita kenyang atau baru kita makan. Usahakan setelah makan, begitu habis makan begitu 2 jam, ya, baru dilaksanakan ini pemijatan. Nah, kemudian pemijatan ini dilakukan tiap hari, ya teman-teman. Ya, bisa 1-2 hari sampai 3 kali juga boleh, ya. Karena kita sendiri yang pijat, ya. Ini memijat dengan kita sendiri yang urus diri kita sendiri. Nah, setelah di sini merasa cukup 5 menit, kita melangkah ke kelenjar getah bening bagian atas. Nah, ini titik refleksinya ada pada di depan ini, ya, di depan mata kaki bagian luar, ya, di sini. Di sini ada urat, ya. Ada urat di sini, ya. Ada urat-urat di sini di depannya. Kita pijat juga selama, ya, 5 menit, ya. Kalau sudah diperkirakan 5 menit, diurut seperti ini, nggak usah keras-keras. Yang penting ini urat-uratnya, ya, bisa berjalan dengan normal kembali, ya. Nah, ini diurut seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau umpamanya langkah-langkahnya ini masih dirasa belum dipahami benar, maka bisa diputar kembali ini videonya, ya, langkah-langkahnya. Nah, setelah selesai
5 menit ya. Ini diurut, ini kelenjar getah bening ini jadi kaki kanan dan kaki kiri, jadi semua ya. Nah, kalau di sini ya bisa juga titik refleksi geraham ya, bisa dipijat juga kiri dan kanan ya. Ya, begitu setiap hari. Bisa 2-3 kali sehari ya. Nah, kemudian cara memijatnya enggak usah terlalu keras, kita bisa saja kita tahan. Nah, saya kira itu setelah ini dianggap cukup, kita selesai memijat, maka kita ambil 1 gelas air putih, kemudian kita minum. Nah, jadi terima kasih, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.